Bismillahirrahmanirrahim. Cupak panuah gantang balanjuang sukatan anak di Minangkabau. Jo salam maaf di anjuang uko jo jangko kok talampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang berhormati angku-angku, buya-buya, suluh bendang dalam nagari, suluh nan indak kunjung padam. Kapoi tompek batanyo, kapulang tompek babarito. Nan runciang indak mencucuk, nan tajam indak malukoi. Ayahnya janie tapian suci minuman anak di nagari. Nan malam baca min kitab, siang rintang dek pituah. Yang berhormati angku-angku, datuk-datuk, nenek mamak, para pengulu kami, nan godang basah batuah, nan godang babingka tanah, nan basah balingkah awah batuah alam Minangkabau. Torui kapado cadik pandai pamuko-pamuko masyarakat kami, kayu gadang di tengah koto, nan bahurek bahaka tunggang, nan babatang badaun rimbun, nan babungo babuah labek. Ureknya tunggang cukam ka bumi, pucuknya bulek cewang ka langit. Nan badahan cupak jo gantang, barantiang barih jo balabeh, babungo rimbun di adat babua katonan bana. Tarui kepada angku-angku hulu balang, parik dalam pagaran koko, pasak kungkuang dalam nagari. Ibu-ibu kami, bundo kanduang, limpapeh rumah nan godang, sumarak anjong nan tinggi, cahayo rumah selendang dunia, sumara nagari tiaka guguk. Tiaka guguk Pak ya. Semoga kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada 3 nikmat yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ketiga nikmat itu adalah nikmat nan godang yang besar, yang agung, yaitu yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Yang pertama yaitu nikmat tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti daripada ajaran Islam. Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ko kata Allah, yaitu di haji wada, telah aku sempurnakan untukmu agamamu, telah aku cukupkan kepadamu nikmatku. Itu nikmat Islam maksudnya itu Pak. Sebab Allah bercerita masalah Islam. Telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, wa raditu lakumul islam madinah, dan aku telah redai Islam itu sebagai agama bagimu. Apa itu Islam? Islam dijelaskan oleh Asy-Syaikh Yahya bin Ali Al-Hajuri di dalam kitab beliau Al-Mabadi'ul Mufidah di halaman yang ke-8. Beliau mengatakan, ma ta'riful Islam? Apa yang engkau pahami tentang Islam? Fakul, maka jawablah, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'a minasyirki wa ahli. Islam itu, kecek beliau, yaitu berserah diri kepada Allah dengan tauhid, kemudian tunduk dan patuh kepada Allah dengan taat, wal bara'a minasyirki wa ahli,
lepaskan dirimu dari perbuatan syirik dan pelaku-pelakunya. Itulah Islam. Jadi Islam itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama sondi daripada Islam itu yaitu 2 kalimat masyahadat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu didirikan di atas 5 rukunnya. Yang pertama 2 kalimat masyahadat, itu tauhid. Itulah nikmat. Itulah yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam doanya yang dikecekkan oleh Allah SWT dalam surah Ibrahim, surah nan ke-4 balik di ayat yang ke-35. Allah SWT berfirman, wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza baladan aminan waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, berikanlah yaitu kepada kami, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman. Kemudian dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Aku tauhid, Pak. Jauhkan diri kita dan anak keturunan kita dari menyembah berhala. Apa itu berhala? Segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Nah, itu diberhalakan nama itu. Berhala itu bentuk patung, disembahnya, itulah berhala. Itu berhala. Atau jimat yang awak tompek berlindung di awak. Ada juga tu jimat dijadikan pelindungan. Buktinya masih ada anak-anak bayi, balita di Minangkabau yang dikasih kaluang palasi. Siko lain tak ada lepo. Lain tak ada le. Saya suak ya ada ibu ya. Di siko lain indah ada. Alhamdulillah. Jangan ada je itu hendaknya lain. Sebab itu bentuk berhala. Perbuatan syirik. Kata Nabi, innar ruqa wattiwala watamain syirkun. Sesungguhnya mantra-mantra dukun dan jimat-jimat itu adalah syirik, kata Nabi. Nabi ngecek itu, Pak, dalam hadis sahih riwayat Abu Daud. Jadi Nabi Ibrahim berlindungnya dari perbuatan syirik. Dan dia minta pula kepada Allah lindungi anak-anaknya dari perbuatan syirik. Itu diminta dari Nabi Ibrahim, Pak. Itulah nikmat yang paling godang, Pak. Seandainya kita tidak tahulah jo tauhid kau, Pak. Lah rugi godang awak kau, Pak. Awak solat juga, awak puasa juga, awak ke masjid juga. Bahkan awak lah haji misalnya. Tapi syirik masih ada juga baru. Tak ada bekal amal ibadah kita di akhirat dah, Bu. Tak ada amal ibadah kita di akhirat dah, Bu. Indak kita yang mengatakan dah, Bu, Pak. Sebab agama kau milik Allah. Tentu kita berdalil. Tak berani-rani kita ngecek dah, Pak. Bapa awak mengecek, tak ada ibadah awak di akhirat, Allah yang ngecekkan. Mana dalilnya? Bisa Pak Coliak yang pertama dalam surah Az-Zumar ayat 65. Laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Sungguh kata Allah, telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu, ya wahai Muhammad, jika engkau berbuat syirik maka batallah amal ibadahmu. Kan tak awak ngecek tu, Pak. Jadi ayatnya tak apa kau? Jika kamu berbuat syirik maka batallah amal ibadahmu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Coliak, Ibu Coliak melihat dalam surah Al-An'am ayat 88. Apa kata Tuhan? Dzalika hudallah. Itulah petunjuk Allah. Yahdi bihi may yasha.
dia menunjuki hamba-hamba yang dia kehendaki min ibadi, dari hamba-hambanya. Walau asyraku, seandainya mereka berbuat syirik hamba-hamba itu, la habiton anhum makanu ya'malun, akan kami hapus amal ibadah yang pernah mereka kerjakan. La habiton anhum makanu ya'malun, akan kami hapus amal ibadah yang pernah mereka kerjakan. Lihat Pak tu, bahayanya syirik kan. Salah satu bentuk syirik tu memakai jimai. Itu syirik tu. Yang ada je pakai jimai anak-anak awak lai. Awak nak godang-godang apa lai? Pak kita sudah besar ini Pak. Jangan pakai jimai dia lai. Anak ketek saja dia ge jimai awak nang gadang nang berdosa. Anak ketek juga tak berdosa dah, dia tak tahu. Awak nang godang nang berdosa, awak nak bagi jimai. Apa lai ko awak lo nak bagi jimai? Pakai jimat. Akabaha, tangka iko lah, tangka iko macam-macam tangka lah. Tangka api, tangka peluru, mungkin tangka api neraka bagai ka. Tangka ke tangka. Macam-macam lah tu, bentuk-bentuk kesyirikan. Ada je yang terompa kudo di pakuan di kadai. Ada tu terompa kudo bapakuan di kadai. Tu di kudo saya ditijak sepatu dia awak jadi untuk perlindungan. Kan lebih kudo lah daripada kudo. Iyo kecil Allah kan. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari itu. Di hewan ternak saja sepatunya injak-injak. Di kudo ditijaknya sepatunya. Di awak jadian untuk perlindungan. Iko perbuatan syirik. Bahkan awak membuat jimai itu, kalau awak suruh buat je orang, datang saja awak ke tukang buat jimai itu, sampai 10 malam solat kita nak diterima oleh Allah. Itu tak lawak ngecek dapat hadis Nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an say'in la tuqbal salatahu fi arba'ina lailah. Siapa yang mendatangi paranormal, meminta kepadanya sesuatu, bertanya kepadanya tentang sesuatu, la tuqbal salatahu fi arba'ina lailah, tidak diterima solat orang ini selama 40 malam. Datang awak ke paranormal. Ada je yang datang bagi ibu-ibu laki manggok. Tu pergi ke paranormal. Wah, laki kau nak balik. Jopuk saya lah secara adai. Ya adat Minang kan ada aturan menjopuknya. Basinggang ayam sih kau bu. Iyo kecil ibu basinggang ayam. Jopuk di mama awak balik lah lihat. Baliknya lihat tu mah. Indak jo balik je singgang ayam, cari cara lain. Macam kambing. Ada cara lain yang dicuba orang. Lah dicuba orang tu. Nyoboli baju rancak. Nyopakai pakaian rancak dek bini kau. Lakinya lah 20 hari monggo kau. Dipakai lo parfum kan boleh awak ke suami ke pakai parfum ibu ya. Sama saji ya boleh. Tapi kalau ke suami awak boleh. Suaminya sedang ke sawah, di sawah maknya. Yang tanah si ke situ. Dah makanlah buat ledanya. Macam lihatnya. Dah barah. Di rumah lah itu makan dengan dia. Kucik lah nasi lihatnya. Menurut di belakang. Padahal 20 hari monggo tu. Lah dijopui je singgang ayam nak tawar. Anak bagai menjopui ndak dengan balik. Salah gadang amang gaden. Salah apa? Burung pemikir awak babakar dia mang. Burung pemikir malam dah bakar dia bini. Dah balik dah. Dijopui, jawab baju rancak bini menjopui le. Pakai baju rancak antar nasi. Nurui lihat di belakang. Burung malam tu ada biasalah hanya. Lupanya gitu jadi kan. Jadi tidak harus dengan sihir-sihir awak ada bu. Tak ada dengan sihir-sihir do. Allah Ta'ala lah jodohkan ini untuk awak. Masa awak jatuhkan ini kepada yang haram, atau awak jatuh kepada yang haram. Akad nikah awak dulu sakrar. Awak berjanji akan bertakwa kepada Allah.
Nak kau buat syirik awak tu. Masa awak setelah menikah awak berbuat syirik? Jangan bapak dan ibu hamba Allah yang berbahagia. Banyak lagi kalau awak sebut bentuk-bentuk kesirikan kau. Banyak bentuk-bentuknya. Hati pak. Ikulah nikmat yang paling godang pak. Tak ada di hati kau dia. Tauhid pun nikmat paling godang kau. Nabi Ibrahim saja namanya dibakar di Namrud untuk mempertahankan tauhid. Namanya menyembah berhala tu. Bahkan dihancurkan berhala tu di Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Wahai Ibrahim, apakah engkau akan ambo tolong ke Cik Jibril? Kan tak minta ke Nabi Ibrahim? Inyo menawarkan bantuan malaikat Jibril ke Cik Nabi Ibrahim. Kepada engkau ambo nak minta tolong dah wahai Jibril. Engkau makhluk Allah, ambo juga makhluk Allah. Ambo hanya akan meminta kepada Allah. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Itu dibaca oleh Nabi Ibrahim. Cukuplah Allah sebagai penolongku dan dialah sebaik-baik pelindung. Di waktu Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, maka Allah berkata, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin engkau dan selamatlah Ibrahim. Dingin api itu pak. Ada yang mengatakan dingin api waktu itu dia di dunia sadonya. Dikata ulama yang lain tidak. Di situ api Nabi Ibrahim sayang dinginnya. Mana betul lah, tapi berbeda ulama dalam masalah itu. Dingin api ketika itu pak. Selama Ibrahim karena mempertahankan tauhidnya kepada Allah SWT. Itulah menunjukkan tauhid kau nikmat yang paling godang pak. Dah dapat nikmat tauhid dia pak. Itulah godang nikmat tu buang. Tak ada dia itu lah tu. Tak ada dia nikmat tauhid pun tak ada lagi. Sebab mati wak dalam keadaan bertauhid masuk surga. Man qala akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal di akhir hayatnya dengan kalimat la ilaha illallah masuk syurga. Maksudnya tu ndak berbuat syirik awak dah. Tak baca lu dia awak kalimat itu menjalang meninggal. Kita baca wanalah kalimat itu dia awak tapi awak buat syirik pak. Tak bisa dah pak. Sebab pembatal la ilaha illallah tu perbuatan syirik. Masuk hadas ke dalam wudu, batal wudu. Masuk syirik ke dalam tauhid, batal tauhid. Tak bisa dicampur-campuran antara syirik dengan tauhid kau pak. Aku nikmat paling godang. Itu yang pertama tu. Dan yang kedua nikmat yang diminta dari Nabi Ibrahim, yaitu disebutkan dalam ayat nan tadi, yaitu hazal balada aminan, yaitu jadikan negeriku ini negeri yang aman. Kau nikmat paling godang. Yang kedua, negari aman. Alhamdulillah. Lebaran tahun kita merdeka pak 81 tahun kita merdeka. Niat kita lah diuji di Allah dengan ujian dan borek. Bayangkan dia pak dan ibu tu tak suruh dia kita tu dah. Mun yakin nan umur gini kan nak sobor kan. 81 tahun apa baru umur apa gini pak? 70 baru kan. Kan lu nak dua apa gitu. Kata Indonesia merdeka. Niat kita diuji di Allah dengan ujian dan barek. Dijajah di Belanda. Tak tanggung abad-abad kita dijajah Belanda kok. Di 9 balik sampai 2 masuk Jepang. Kalah Belanda. Jadi sebab Belanda kau takut je Jepang. Jepang kau padangnya panjang. Nama padang Jepang. Awak keri sebab pendeknya. Sakti je nama tuan Belanda takut je sakti tu pak. Nya keren deknya. Itu mesin deknya. Takut ini keri sakti ke. Dia awak itu nadonya. Di Jepang panjang padangnya, dirambahnya Belanda tu. Takut Belanda di Jepang. Akhirnya Belanda pai lagi. Kalahnya sampai 2-nya lah pai tu. 9 balik sampai 2-nya Belanda pai. Tinggal duriannya saja lagi. Durian Belanda.
Jadi jus dia awak gini. Japang bulu masuk lagi. Baranya menjajawak 3,5 tahun. Lai kalah di awaknya. Sedangkan sana Belanda sana tak kalah awak yang memang merdeka ko betul-betul dek rahmat Allah yang maha kuasa. Nak dek tenaga kita mungkinkah di kalah dek tenaga Belanda je contoh mesin awak je bambu runciang. Dek rahmat Allah yang maha kuasa yang memberikan keamanan ke negari ko Pak. Diamankan negari ko di Allah. Sebab pertolongan Allah yang membuat awak menang. Jadi dalam Al-Quran iza jaa nasrullah wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi kemenangan kodek pertolongan Allah. Jangan Belanda sana kalah apa boleh Jepang. Jepang pai ke negarinya di asabaunya. Di tanggal 8 Agustus Hiroshima Nagasaki dibom di PBB. Dari orang Indonesia tu dah. Memang dibom deh. Adalah perang dunia lah dibom. Akhirnya angkat kaki Jepang dari negari ko. Dia di tanggal 8 Agustus 9 balik 45. Angkat kaki Jepang. Tinggal terompanya. Iwalai yang ditaguluk. Di negarinya ke dibom tu tinggal terompa sih ko. Tenamo dia awak terompa Jepang. Itu tu. Lubang Jepang, ikan Jepang itu tinggal abi awak sadonya. Kemudian di tanggal 7 balik Agustus barulah Indonesia menyatakan merdeka. 8 Agustus Jepang baik, tanggal 7 balik Agustus Indonesia menyatakan merdeka. Baru sebulan 2 hari umur kemerdekaan awak baru sebulan 2 hari. Tanggal 9 boleh September 9 balik sampai 5 masuk Belanda balik Pak. Sebabnya tak mengakui kemerdekaan awak tu. Jepang tak dikalah kalian dah kecilnya. Mendaratnya di Tanjung Priok. Agresi yang kedua namanya. Diparang ya awak balik. Padahal lah punya presiden tu Soekarno Hatta kan berparang lo awak balik. Sebulan saja awak merdekanya Pak. Sebulan 2 harinya parang lihat agresi kedua. Kemudian di tahun 9 balik sampai 48 berhasil inyo menangkap Soekarno di penjara di Belitung. Bung Hatta dibuang ke Digul Papua Barat. Akhirnya tu tak ada oleh pemimpin awak. Tak ada pemimpin lah tu lajale tak ada negara nama oleh. Tapi dia orang awak nyo ambil alih lah pemerintahan ko yaitu oleh Safruddin Perwira Negara. Ibu beliau orang Minang, apak beliau orang Banten. Babako ke Banten. Secara adat Minang hanya orang Minang ko. Secara adat Jawa tentunya orang Jawa ke itu. Tapi nya babako ke orang Banten. Safruddin Perwira Negara. Nya di Bukit Tinggi waktu itu. Bukit Tinggi diserang. Dia Belanda. Akhirnya pindahlah Safruddin ke Payakumbuh. Diproklamirkanlah PDRI. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Halaban, di Tada namanya, di Surau Buya Yahya. Waktu itu Safruddin Perwira Negara setelah itu inya pindah tinggal ke Bidar Alam Solo Selatan. Kemudian sendernya penyiar radionya yaitu di Suliki. Disuliki. Jadi 3 lah sejarah PDRI itu dah kalau di Payakumbuh. Halaban, Suliki, Bidar Alam, Solo Selatan. Kalau di Sumbar. Itu tuh Pak. Di Suliki. Kemudian selanjutnya tetaplah disiarkan oleh sender yaitu Indonesia Masih Ada, disambung kepada radio New Delhi, India. New Delhi, India mengumumkan kepada dunia internasional Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Akhirnya di tahun 9 balik sampai 9 barulah Belanda mengakui Indonesia ko ialah merdeka. Adik murah hatinya Safruddin Perwira Negara. Masya Allah orang tua kesisu orang kini bakal dapat jabatan yang mau nyamagi uang. Tak mungkin ada Pak. Nyagian balik ke Soekarno Hatta.
Warang lapang hatinya tu. Ambolah berhasil memperjuangkan. Alhamdulillah. Kini kah biarlah negara kebaliak, pimpinlah negara kebaliak. Waktu itu pusatnya kan di Jogja baru, Yogyakarta, lalu DKI lagi. Pusat Indonesia di Yogyakarta. Dia GNK Soekarno Hatta. Barulah terbentuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kini kita lah merdeka, lah aman negara iko. Hanya minta parang aja leh. Sedangkan lindak parang, lindak semen subuh aja orang awak mah. Banyak anak semen subuh. Aman negara indak semen subuh. Oleh kok parang enggak ada. Lek sembahyang enggak ada. Lah saaman-aman ko negari ado jo nandak sembahyang subuh. Ado jo nandak ke Jumat. Ada nak sembahyang sekali setahun apa-apa kau. Tu siapa salah tu bu? Ibu-ibu atau apa-apa? Dak sembahyang laki wak siapa salah? Ibu atau apa? Ibu salah bu. Dak ke Jumat laki ibu siapa salah? Ibu atau apa? Ibu salah. Sudah tu dak ke masuk haji laki ibu siapa salah? Ibu apa-apa? Ibu salah. Badi ibu yang salah. Ibu salah milih laki. Salah ibu. Itu pilih dulu. Laki nak sembahyang tu nak pilih. Siapa salah? Ibu salah tak? Nah, dua apa salah. Ibu salah memilih laki. Ngah dipilih laki nak sembahyang. Ini ibu tu salah dia. Ibu salah lah kan betul ke cewek tu. Ibu nak salah memilih lah laki. Pilihlah nak sembahyang dulu. Sembahyang je tu mah. Biar pilih nak sembahyang. Akhirnya dapat laki nak sembahyang. Tu apa dan ibu hamba. Sementara mangkek rumput segadang apa ban tolok dia. Pe kaporak tolok, pe baburu tolok. Pe sembahyang tak tolok. Nanti kan lu merdeka wak nama tu pak. Lu merdeka wak nama tu. Kalau nak merdeka tu pak terbebas hati wak kau dari perbuatan syirik. Dari menyembah berhala. Jadi sembah berhala. Jadi sembah je keroju awak ketika waktu solat tu leh. Kecik Nabi sayati ala ummati zamanun, akan datang nanti kepada umatku suatu zaman. Kiblatuhum darahimuhum, kiblat mereka adalah uang. Dinuhum ma'isatuhum, agama mereka penghidupan mereka. Ilahuhum hawauhum, Tuhan mereka hawa nafsu mereka. Kan berhala jadi itu. Kerajo jadiin berhala. Tinggal sembahyang dek kerajo, tinggal sembahyang dek baburu, tinggal sembahyang dek main bola, dek nonton piala dunia. Ada tu di satu tempat lah balik wak kapai semain subuh rami nonton baru. Lah balik wak semain subuh menonton je baru. Ada tu daerah Pai Kumbua ke nonton main bola sampai subuh menonton bersama-sama. Layar godang. Bapa dan ibu hamba Allah yang berbahagia. Aku nyobaan nikmat nan paling godang nan kedua adalah keamanan negeri pak. Aman negeri awak tu. Ya kan? Aman negeri awak. Alhamdulillah. Bersyukur awak. Kemudian yang ketiga, nikmat yang diminta dari Nabi Ibrahim, doanya mirip, cuman ujungnya berbeda. Dalam surah Al-Baqarah ayat 226. Kau diminta dari Nabi Ibrahim, cuma tetap digabungkan dengan negeri yang aman. Itu qala Ibrahim. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Rabbi ja'al haza baladan aminan. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman. Kan aman juga negeri itu. Itu jadi minta dari Nabi Ibrahim di pertama baru kan. Kemudian yang kedua, warzuqhu ahlahu min samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan berilah rezeki penduduknya dari buah-buahan orang yang beriman di antara mereka dengan Allah dan hari akhir. Aku nak minta dari Nabi Ibrahim, tak usah doa doaan untuk dapat rezeki dari Nabi Ibrahim nampak ana. Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Jadi nikmat yang ketiga nikmat rezeki pak. Yo rezeki pak berlimpah ruah hendaknya. Ya kan? Sebab rancaknya agama bak kecil orang kau yaitu rancak berjalan lancak lenggang di hari pani kan itu. Rancak lenggang di hari pani. Artinya tu kalau rezeki kau murah,
sonang hati wak. Jadi pagar negeri ko kecil datuk-datuk gitu nan pertama jo agama jo tauhid. Kemudian pagar negeri ko dengan ilmu pengetahuan. Nah, kau dapat anak-anak awak jangan putus-putus sekolah awak lah merdeka kini kau. Nini awak saya suruh dalam tajajah sekolah aja nya. Jadi lah Muhammad Hatta kan sekolah aja nya zaman penjajahan tu mah. Nah, Buya Hamka di zaman penjajahan tu. Mahmud Yunus di zaman penjajahan je tu. Sampai profesor, doktor. Akhirnya anak-anak awak tak gantung dinyo sebenarnya. Lain nombor sekolah. Nah, jadi ilmu dulu. Lebih ilmu beko masalah kerajo tu jangan dipikir dari kini. Kau dua pemikiran. Kerajo sekolah kerajo dulu. Sekolah kerajo dulu. Itu yang perlu. Disobin seorang apa-apa kambo ini pernah dulu menjadi guru SD yaitu di Alahan Panjang Solo. Di waktu itu lah diumumkan di negorinya di tahun itu kecilnya yaitu Cik Rumah Cik Sarjana. Dibantu di negori waktu itu di situ kecilnya. Ya Cik Rumah Cik dibantu baralah tentu tak sepenuhnya dah. Dibantu tetap dibantu di negori supaya anak-anak ko sekolah. Lalu kecil apa dengan kecil itu beberapa tahun yang lalu nyo datang ke situ ke daerah itu, woi lah maju negara itu gini. Ekonominya sehat-sehat. Sebab anak-anak rumah tu orang-orang sekolah sadanya. Ekonominya sehat-sehat. Jadi tergantung jo ilmu pengetahuan. Ya kan? Carilah dapat sejarah petani selah di Minangkabau. Dahulu padi wak sekali bara mengko menyabi 6 bulan, ya kan? Kemudian Pak Harto studi bandingnya ke Thailand, ya kan? Dibawanya padi umur 3 bulan. Bibit kemari, macam uang wak ketika itu, dia lo deh uang wak. Masuk dulu di daerah Kampung Mini Ambo, macam lo tu, macam dia awak. Padi 3 bulan. Kawan lepas tu je pemerintah diterima. Jadinya bibit dicubonyo. Dulu watabuan bani di Semayan kan. Banyak kojo dulu cara menabun padi. Umur 6 bulan tu. Adanya murah je menabuannya. Jadi plastik saja. Dia sudah tu tanam. Yo 3 bulan lalu sapi. Nya selama siang urunya menyabi padi pun. Nampak di Pak Arto nya. Padi nak bibit dari Pak Arto. Itu apa puasan boni le minta lah boni itu jelah aja tak bisa apa aku tahun isu maunya atau isu ayo bas robu meminta boni itu alah 3 bulan saja ada oleh kan sampai gini alhamdulillah kan ni ilmu pengetahuan tu pak dah muak mengaring-aring tua tu pak jadi awak kau nak muak kecil awak seorang tu bandingkan dulu juang lain ia oleh codi awak. Aku nak mau menerima bibit padi umur 3 bulan lalu. Rupa orang 3 bulan lah sabi dia 6 bulan. Wah siang orang menyabi. Orang tanam le cek lewe kau nyabi sama nyabi lu nak dua Jawa. Kerugi awak tu. Jadi eloknya ekonomi kau memang dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Di sekolah anak-anak awak jangan malih-malih sekolah. Dah tanamkan tauhid, tanamkan akidah dan luri. Kayaknya jangan berbuat sirik. Beko kalau nak ditanamkan tauhid beko tinggi mana ilmu eksaknya beko tapi nambah buih sirik iyo juga la insinyur wananya tiba dia membuat jambatan berkuburan kepala kabau kan nak tahu je tauhid jadi tauhid iyo ilmu umum iyo loh kedua-dua dipakai dunia dipakai akhirat dipakai pula kati endah duduk di mi'raj kaki tajuntai keduanya kini dunia isu akhirat sama dipakai keduanya nak mau cik-cik dah pak tanamkan tauhid akidah nan bona kemudian pompalah semangatnya untuk belajar ilmu dunia ada masalah tak ditinggal lo ilmu dunia ada juga orang ni terlalu lain apa bana jumut mau tu ilmu agama berlalunya tu baca ro beko kok sakit siapa kamu be doktor nak do
Ilmu dokter perlu lo. Ilmu bangunan perlu lo. Siapa yang memborong, siapa yang membuat gambar bangunan yang kue untuk Mas Waji. Siapa itu? Tentu umat Islam kok selalunya harus pandai. Tanamkan tauhid, tanam akidah, tanamkan ilmu agama, kemudian tuntiklah ilmu pengetahuan umum. Tak ada masalah ada Pak. Kedua-duanya terpakai di kita. Kita hidup di dunia kan, sebelum akhirat kan di dunia awak dulu. Jadi mudah-mudahan elok ekonomi masyarakat. InsyaAllah ranah Minang kau. Padi masak, jaguang mau pie tarona. Bakombang biak mantimun mangarang bungo toruang juntai-juntaian bumi sanang alam santoso. Itu cita-cita masyarakat Ranah Minang gua. Subur nagari ko, ekonomi rancak, badan anak awak sehat-sehat, bini awak soleha, laki soleh pulo, kamu soji masamo-samo. Jangan laki kamu soji, bini ndak omu sembayang. Atau sebaliknya, bini taat, laki nak sembayang. Sementara orang nanduk sembayang kok seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk ikut Pak. Orang nak sembayang kok Pak. Dosa nak sembayang lebih godang daripada dosa zina. Kan seburuk-buruk makhluk tu. Dosa nak sembayang lebih godang dari LGBT. Awak jojo je LGBT yo. Jangan nak jojo je LGBT. Lai tahu ibu LGBT ibu? Kalau lai tahu ibu tulisannya LGBT. Itu tulisannya tu. Lontong gulai bercampur toco. Kawin sejenis. Lado lagi ni di Ranah Minang go Pak. LGBT itu bencong-bencong pada awalnya, akhirnya kawin sejenis. Banyak tu. Jojo itu iyo mana ke jojo lo. Perbuatan maksiat. Kaum Nabi Lut dihancur di Allah dek dosa iko. Jo zina, jojo awak mana ke jojo awak lo. Merusak nasab, merusak keturunan, merusak nama baik. Dosa godang itu zina tu. Godang dosanya tu Jago anak-anak awak. Jago anak-anak awak bu. Menanginya wiswa, menyosanya, kadang amil di luar nikah, na laki-laki lari. Ada mana itu ibu Ada mana itu larinya, laki-laki tak bertanggung jawabnya. Akan tanggung jawabnya le. Aja kecil orang tua, pasaku jo bangkinang, salu jo ayi tiri. Kotan tasanduk goreng hilang, kalangi pokek kopi mani. Kalangi pokek kopi mani. Menangi anak awak hamil luar nikah, laki-laki lahir dari malu awak. Taluak bayu labuan kapa, balando turun jo sikoci. Bungo layu kabun la tingga, kumbang dak namo inggok lai. Si tawah di tapiaya, si karau tunggu di laman, di orang kapa nan balaya, di awak pulau na bajalan, parui semakin gadang juo. Alih nasib awak. Jago anak-anak awak, zina itu dosa besar. Dan yang lebih besar dosanya daripada itu meninggalkan solat. Itu seburuk-buruk makhluk itu. Seburuk-buruk makhluk. Kan bapak ayo tu Pak. Orang tak sembayang tu. Bini sembayang, laki tak sembayang. Kan sama jerolok je kondi kodang awak ni. Tak sembayang. Bahala nasib dia. Nak sembayang belum tentu masuk surga. Letaklah itu bahasanya. Nak sembayang belum tentu masuk surga le. Nak sembayang saya belum tentu masuk surga le. Apa lain nak sembayang. Bagi kira. Nak sembayang belum tentu masuk surga tu mungkinlah. Nak sembayang belum tentu masuk surga le. Itu mungkin bahasa itu. Tapi kalau nak sembayang saya tentu surga. Sana nak sembayang belum tentu le. Apa lain nak sembayang. Bagi kira. Bapak Allah yang berbahagia. Jadi murahlah rezeki kita Ranah Minang Pak. Kemudian jago tauhid awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya jago keamanan negeri ko. Sebab amannya negeri ko dicita-cita ni niat kita siswa bukan untuk pembangunan negeri saja Pak. Itu cita-cita. Itu tausiah Belanda si ko. Anda akan maju fisik negeri kita.
Ndak do itu cita-cita nini awak. Malan kalau fisik nagori pak di padian Belanda sih kok mungkin rancak nagori kali. Agaklah di tahun-tahun itu tuh di tahun penjajahan tuh jambatan awak buat tuang merunya lah 8.000. Tahu pak jambatan 8.000 pikumpo. Itu zaman Belanda tuh barat tuh kekuatan jambatannya. Pembangunannya pak kira-kira kuenya tuh. Orang awak 5 tahun 10 tahun lah buat jambatan balik. Nya simbina labi pemakan. Ndak cukup dah. Ndak sesuai jo nanti kecil di insinyurnya. Kalau dia yo sesuai dia tuh. Ratusan tahun. Labara ratus tahun jabatannya tuh. Jadi koko baru kan. Kalau fisiknya pak. Kalau fisik negeri lah nang disabui mungkin tak perlu Belanda diusir dari negara kan. Tapi kenapa Belanda diusir dari negara kok? Karena niniak kita takui kalau nanti anak cucunya dimurtadkan. Itu nanti takui niniak kita pak. Saya bawa agak Nasrani agamanya tuh. Belanda ku agamanya Nasrani. Sebagian Sumatera yang daerah yang lain siapa yang Nasrani kan mereka itu? Belanda pak. Belanda yang Nasrani kan mata orang Sumatera kau dengan agama Nasrani kau dulu. Belanda yang membuat agama itu kemari. Tapi orang Minang gagal dimurtadkan. Palang salib gagal mendobrak pintu rumah gadang. Nah, sebab nini-nini kita adiknya basandi sarak basandi kitabullah. Takui nini-nini kita kok dimurtadkan nanti anak cucu kita. Kau tak sembahyang besok anak cucu kita usia Belanda kau siko kecilnya. Sebab di zaman penjajahan tu orang-orang awak taat sembahyang pak. Balak surau rami, masjid rami. Sebab di zaman penjajahan tu orang-orang awak taat sadonya. Tapi ketika negari laman, situ mulai orang awak nak sembahyang. Jadi lupa dengan nikmat Allah. Takut ikut dijajah lo adik-adik bangsa lain balik esok. Siapa yang menjamin Indonesia ku akan tetap utuh? Tidak ada yang menjamin, Allah yang tahunya. Sehingga kata Allah la in wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la sadid. Tuhanmu mengumumkan kepadamu, jika kamu bersyukur aku tambah nikmat kepada kalian. Jika kalian tidak bersyukur, rasakanlah azabku sangatlah pedih. Maka syukurilah nikmat kemerdekaan kau. Isilah dengan tauhid, isilah dengan taat, isilah dengan bakorojo yang rajin, nak murah resoki awak, yang male-male juga. Kemudian kita berharap pula kepada Allah terbebas kita dari perbuatan syirik. Telah kaji kita Bapak 3 nikmat yang diminta dari Nabi Ibrahim. Yang pertama meminta tajago dari perbuatan syirik sampai anak cucu. Dan kedua negari aman. Dan ketiga minta resoki. Itu diminta dari Nabi Ibrahimnya. 3 salah dapat gitu lah jadi itu Pak. Negari aman. Awak taat ibadah. Tak ada buat Syria. Sudah tu kayu godang. Lah aneh. Tapi nanti go lah godang nikmat tu Pak. Karena godang di akhirat masuk surga. Itulah nikmat seorang godangnya. Itulah gaji kita Bapak dan Ibu. Banyak Syriah di balai, segitulah sajo dalam Cirano. Banyak orang dan pandai, segitulah sajo dari Ambo. Kalau lawah di Sungai Rimbang, anak rusuh mati tadabir. Jika gawah indak tertimbang, jika doso ampunan labia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.